Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai energi surya dan sistem sel surya, serta menunjukkan hasil maket yang saya dan kelompok saya buat dengan menerapkan energi surya. Poin pertama, saya akan membahas mengenai energi surya. Energi surya atau dalam dunia internasional lebih dikenal sebagai solar cell atau photovoltaic cell merupakan sebuah device semikonduktor yang memiliki permukaan yang luas dan terdiri dari rangkaian dioda tipe P dan N yang mampu merubah energi sinar matahari menjadi energi listrik. Fotovoltaik merupakan proses merubah cahaya menjadi energi listrik. Energi yang dikeluarkan oleh sinar matahari hanya diterima oleh permukaan bumi sebesar 69% dari total energi pancaran matahari. Suplai energi surya dari sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi mencapai 3 kali 1024 Joule per tahun, setara dengan 2 kali 1017 Watt. Poin kedua yaitu sistem sel surya. Dalam sejarah peradaban manusia, tenaga surya sangat berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan manusia dan lingkungan sejak awal kehidupan di dunia ini. Energi surya adalah sumber energi yang melimpah ruah, bersih, bebas polusi, dan tidak akan habis sepanjang masa. Merupakan ekstraterestrial yang dapat dimanfaatkan melalui konversi langsung seperti pada voltaik dan secara tidak langsung melalui pusat listrik tenaga termal surya. Sel surya dapat digunakan tanpa polusi, baik polusi udara maupun suara, dan di segala cuaca. Sel surya juga telah lama dipakai untuk memberi tenaga bagi semua satelit yang mengorbit bumi nyaris selama 30 tahun. Sel surya tidak memiliki bagian yang bergerak, namun mudah dipindahkan sesuai dengan kebutuhan. Semua keunggulan sel surya tadi disebabkan oleh karakteristik khas sel surya yang dapat mengubah cahaya matahari menjadi listrik secara langsung. Ketika disinari, umumnya suatu sel surya komersial menghasilkan tegangan DC sebanyak 0,5 sampai 1 volt dan arus short circuit dalam skala miliampere per cm². Besar tegangan dan arus ini tidak cukup untuk berbagai aplikasi, sehingga umumnya sejumlah sel surya disusun secara seri membentuk modul surya. Satu modul surya biasanya terdiri dari 28 sampai 36 sel surya dan total menghasilkan tegangan DC sebesar 12 volt dalam kondisi penyinaran standar RMA 1,5. Sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi, jenis-jenis teknologi sel surya pun berkembang dengan berbagai inovasi. Ada yang disebut sel surya generasi 1, 2, 3, dan 4 dengan struktur atau bagian-bagian penyusun sel yang berbeda pula. Struktur dari sel surya yang umum berada di pasaran saat ini yaitu sel surya berbasis material silikon yang juga secara umum mencakup struktur dan cara kerja sel surya generasi pertama, yaitu sel surya silikon dan kedua thin film atau lapisan tipis. Proses konversi energi surya tersebut terjadi pada semikonduktor P dan N yang disambung. Setelah itu terjadi perpindahan elektron-elektron dari semikonduktor N menuju semikonduktor P dan perpindahan hole dari semikonduktor P menuju semikonduktor N. Perpindahan elektron maupun hole ini hanya sampai pada jarak tertentu dari batas sambungan awal.
Elektron dari semikonduktor N bersatu dengan hole pada semikonduktor P yang mengakibatkan jumlah hole pada semikonduktor P akan berkurang. Daerah ini akhirnya berubah menjadi lebih bermuatan positif. Daerah negatif dan positif ini disebut dengan daerah deplesi, depletion region, ditandai dengan huruf W. Baik elektron maupun hole yang ada pada daerah deplesi disebut dengan pembawa muatan minoritas minority charge carriers karena keberadaannya di jenis semikonduktor yang berbeda. Dikarenakan adanya perbedaan muatan positif dan negatif di daerah deplesi, maka timbul dengan sendirinya medan listrik internal E dari sisi positif ke sisi negatif yang mencoba menarik kembali hole ke semikonduktor P dan elektron ke semikonduktor M. Baik, kira-kira itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya harap penjelasan saya dapat dengan mudah dipahami. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nyamuk anjir. Bukan tak so bilang kalau kita coba hilang, jangan lagi nyaba cari kita lebe bikin diri biar lengana gaga bagana sambarang kada sana sini nyana barga sekira gaga mulia memang ngana ada muka hanya yang suka mansuri dorong sama suka karena nafsu saja seseblokir pak kita bilang suruh papa kita minta perempuan sahabat sambarang tadi. Energi surya adalah energi yang berupa sinar dan panas dari matahari. Energi ini dapat dimanfaatkan dengan menggunakan serangkaian teknologi seperti pemanas surya, fotovoltaik surya, listrik panas surya, arsitektur surya, dan fotosintesis buatan. Teknologi energi surya secara umum di kelebihan energi surya pertama, energi yang terbarukan dan sangat melimpah. Energi surya yang diperoleh dari matahari ini diyakini tidak akan habis dalam waktu dekat selama matahari belum mati. Kematian bintang terbesar di galaksi Bima Sakti pun diprediksi masih jutaan tahun lagi. Energi panas yang surya pertama membutuhkan biaya untuk pemasangan panel surya. Energi surya memang dapat diperoleh secara gratis dari sinar matahari setiap harinya,
baju hitam. Aduh. Suka yang 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 baju hitam. Aduh. Bukan so bilang kalau kita soba hilang, jangan lagi ngapa cari kita lebih bikin diri biar lengan agak mengana sambaran kada sana sini ngana bangga kira kata dia memang mana ada muka hanya yang masuk kamar sorry dorong sama suka karena nafsu saja sesebukir pak kita bilang solo kita pakai balik pak kita ngapa rampuan sabatas sambarang tada. Sabatas sambarang tada. Bubur ikan lele. Bubur ikan lele. Bubur ikan lele. Bubur ikan lele. Dan potensi energi surya. Inovasi energi surya yaitu energi surya sebagai alternatif masa depan. Kemudian untuk pemanfaatan energi surya, yang pertama ada sel surya. Dalam keadaan cuaca cerah, sebuah sel surya akan menghasilkan tekanan konstan sebesar 0,5 volt sampai 0,7 volt dengan arus sekitar 20 meter ampere. Dan jumlah energi yang diterima akan mencapai optimal jika posisi sel surya 30 derajat tegak lurus terhadap sinar matahari. Kemudian yang kedua ada pembangkit listrik tenaga panas matahari. Kaca-kaca besar mengkonsentrasikan cahaya matahari ke satu garis atau titik. Panas yang akan dihasilkan digunakan untuk menghasilkan uap panas. Panasnya tekanan uap yang panas yang tinggi digunakan untuk menjalankan turbin yang menghasilkan listrik. Kemudian yang ketiga, pemanas dan pendingin tenaga matahari. Pemanas tenaga matahari menggunakan tabung vakum penyedot. Di dalam tabung vakum menyedot radiasi dari matahari dan memanaskan cairan di dalam. Pendingin tenaga matahari. Pendingin tenaga matahari menggunakan sumber energi panas yang menghasilkan dingin atau mengurangi kelembaban udara dengan cara yang sama dengan lemari pendingin atau AC konvensional. Kemudian yang selanjutnya ada potensi energi surya. Potensi energi surya di Indonesia jumlahnya mencapai 207,8 gigawatt. Tapi hingga akhir 2021 kapasitas terpasang PLTS di Indonesia baru mencapai 200,1 megawatt. Pemerintah setidaknya sudah memiliki 3 program besar,
pemanfaatan energi surya, yaitu PLTS atap, PLTS ground mounted skala besar, dan PLTS terapung. Nilai rata-rata energi radiasi harian di Indonesia adalah 4,815 kWh per meter persegi untuk seluruh Indonesia dengan luas dataran kurang lebih 2 juta km persegi. Potensi energi radiasi harian adalah 2 kali 10 pangkat 12 meter persegi kali 4,815 kWh per meter persegi, yaitu hasilnya 9,63 kali 10 pangkat 12 kWh. Kemudian potensi energi surya di dunia. Negara-negara di dunia mulai berbondong-bondong menggunakan pembangkit listrik tenaga surya sebagai pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Menurut data International Energy Agency atau IEA, 10 besar pasar panel surya di dunia pada tahun 2020 dipimpin oleh Cina dengan angka 48,2. Cina merupakan negara terbesar dalam penggunaan PLTS. Cina berhasil mengimplementasikan 205 gigawatt panel surya untuk memenuhi kebutuhan listrik warganya. Kemudian energi yang dikeluarkan oleh sinar matahari sebenarnya hanya diterima oleh permukaan bumi sebesar 69% dari total energi pancaran matahari. Suplai energi surya dari sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi mencapai 3 kali 1024 Joule per tahun. Energi ini setara dengan 2 kali 1017 Watt. Jumlah energi sebesar ini setara dengan 10.000 kali konsumsi energi di seluruh dunia saat ini. Dengan kata lain, yaitu dengan menutup 0,1% saja permukaan bumi dengan solar cell yang memiliki efisiensi 10%, sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan energi di seluruh dunia saat ini.